Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yusria. Saya dari Prodi PAUD angkatan 2018. Saya dari Universitas Pancasakti Kampus D. NIM saya 862071815124 dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran PAUD dengan dosen pengampu Ibu Eti Indayani MPD untuk memenuhi ulangan akhir semester. Berikut penjelasan mengenai pengertian observasi. Definisi umum observasi. Pengertian observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung, bertujuan untuk memperoleh hasil yang akurat karena penelitian dapat menyaksikan, memahami, serta mempertahankan objek dari dekat. Di sini ada secara etimologi, arti kata observasi adalah melihat dan memperhatikan. Makna tersebut berasal dari bahasa Latin. Untuk lebih jelasnya, berikut definisi observasi menurut para ahli. Di sini ada menurut para ahlinya itu ada dua. Yang pertama menurut Nawawi dan Martini. Observasi ialah kegiatan mengamati sekaligus mencatat unsur-unsur yang muncul dalam objek penelitian. Pencatatan dilakukan secara urut dan disusun secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Yang kedua itu menurut Sujatna. Menurut Sujatna, observasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur segala tindakan objek yang sedang diamati. Jenis-jenis observasi. Menurut Mari Johada, observasi digolongkan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, observasi partisipasi. Yang kedua, observasi sistematis. Yang ketiga itu observasi eksperimental. Di sini ada tujuan observasi. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kehidupan sosial tertentu yang memang sudah untuk diketahui menggunakan metode penelitian lainnya. Di sini ada kelebihan observasi. Yang pertama itu data diperoleh langsung dari objek penelitian baik secara verbal maupun tidak. Yang kedua itu pencatatan informal yang mendukung proses pengumpulan data dapat dilakukan secara setelah terjadi atau saat berlangsungnya kejadian tersebut. Di sini ada kekurangan observasi. Walaupun unggul dalam hal teknis menggunakan data, namun observasi juga mempunyai kekurangan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu menumbuhkan kurun waktu yang lama untuk mendapatkan hasil pengamatan suatu kejadian. Yang kedua itu pengamatan berlangsung lama karena tidak dapat dilakukan secara langsung dalam suatu hari. Hal-hal terpenting dalam observasi. Dalam menggunakan metode observasi, seorang peneliti diharuskan untuk jeli dan cermat dalam mengamati objek. Maka dari itu, hal yang terpenting yang harus dimiliki ialah mata dan telinga yang benar-benar sehat, bukan tanpa alasan. Kedua indera tersebut memang peranan yang cukup besar dalam keberhasilan sebuah pengamatan. Peranan mata lebih mendominasi sehingga wajar saja jika saat menyaksikan terlalu lama, maka mata akan mudah letih. Di sini ada teknik observasi bagi pendidikan anak usia dini. Anak pada usia 0 sampai 6 tahun berada masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat.
Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi anak usia dini, guru harus memiliki kompetensi yang baik termasuk dalam melakukan observasi. Observasi pada pendidikan anak usia dini merupakan kegiatan yang dilakukan guru dalam mengamati anak didik guna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek perkembangan dan kemajuan dan pembelajaran yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengambil keputusan sesuai kebutuhan masing-masing anak. Proses observasi terbagi dalam 3 komponen. Yang pertama observasi, yaitu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi mengenai anak. Seorang observasi anak yang efektif harus memiliki kemampuan untuk menunggu dan melihat apa yang sebenarnya terjadi, bukan secara terburu-buru mengambil kesimpulan dari suasana yang diamati. Yang kedua itu pencatatan, yaitu proses perekaman pada pendokumentasian informasi yang diperoleh melalui observasi untuk selanjutnya disusun dan diorganisir sehingga menjadi data atau alat yang sangat berguna bagi kepentingan anak. Dan beberapa teknik pencatatan yang bisa digunakan yaitu pencatatan naratif yang membutuhkan penulisan, biasanya lebih menyita waktu, tapi catatan yang dihasilkan lebih kaya akan detail dan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai anak. Yang termasuk ke dalam jenis pencatatan ini adalah catatan berjalannya running record dan catatan anekdot dan anekdot record. Yang kedua itu pencatatan terstruktur. Pencatatan yang tidak membutuhkan penulisan biasanya lebih cepat dan mudah untuk dilakukan, tapi kurang memberikan informasi dan gambaran yang detail tentang anak. Misalnya pencatatan dengan checklist atau skala bertingkat. Yang terakhir itu pencatatan atau pendokumentasian dengan menggunakan perangkat sistematis seperti foto, rekaman, video, dan suara yang dapat memberikan hasil yang akurat dan lengkap, tapi membutuhkan keahlian yang waktu ketika akan disatukan sehingga dapat menjadi gambaran yang ringkas dan saling berhubungan. Pentingnya observasi dalam PAUD. Kemampuan melakukan observasi merupakan modal dasar guru agar bisa memahami anak. Kemampuan ini sangat penting untuk dikembangkan dan bila telah dikuasai dengan baik, akan memberikan kepuasan pada diri guru, tidak hanya bermanfaat untuk bisa memahami anak, tapi juga untuk membuat perencanaan dengan baik, serta berguna untuk mengevaluasi cara mengajar guru. Observasi yang dilakukan guru terhadap anak merupakan proses awal untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan anak secara keseluruhan. Lalu berikut diambil keputusan untuk kepentingan pendidikan anak. Portofolio dokumentasi digunakan untuk memilih hasil karya peserta didik yang sesuai dengan kompetensi dan akan dijadikan dasar penilaian. Indikatornya untuk penilaian dokumen itu antara lain kelengkapan, kejelasan, akurasi, informasi yang dapat didukung data, kebermaknaan data gratis dan kualitatif dokumentasi. Di sini ada portofolio. Tampilan merupakan sekumpulan hasil karya peserta didik atau dokumentasi terseksi yang dipersiapkan untuk ditampilkan kepada umumnya. Syarat pokok yang harus dipenuhi peserta didik dalam portofolio tampilan adalah keaslian karya. Aspek yang dinilai dalam bentuk portofolio tampilannya adalah signifikasi materi, pemahaman, argumentasi, kemampuan memberikan respon dan kerjasama kelompok. Sini ada portofolio dokumentasi digunakan untuk memilih hasil karya peserta didik yang disesuai dengan kompetensi dan akan dijadikan dasar penilaian. Indikatornya untuk penilaian dokumen itu antara lain kelengkapan, kejelasan, akurasi, informasi yang dapat didukung data, kebermaknaan data grafis dan kualifikasi dokumentasi. Ini ada contoh portofolio PAUD dalam penilaian evaluasi PAUD.
Contoh buku catatan portofolio PAUD adalah dalam penilaian evaluasi PAUD, pengertian portofolio PAUD adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengamati perkembangan hasil karya anak dan catatan anekdot anak usia dini dalam rangka melakukan evaluasi dan penilaian PAUD. Di sini yang pertama, penilaian portofolio PAUD adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk merekam berbagai untuk kerja atau bukti nyata hasil belajar dan catatan anekdot anak usia dini. Yang kedua, semua data yang telah dikumpulkan guru selama mengamati anak, baik berupa checklist catatan anekdot dan hasil karya, perlu dikumpulkan dalam satuan berkas dalam wadah yang ditata rapi. Satu anak memiliki satu wadah yang telah diberi identitas tentang anak tersebut. Kumpulannya data tersebut diurutkan berdasarkan tangga peristiwa. Kumpulan semua informasi tersebut dinamakan portofolio. Masukkan data ke portofolio anak usia dini. Semua data atau informasi tentang anak yang telah terkumpul di dalam portofolio perlu diolah untuk dianalisis. Dilakukan pengolahan secara berkala. Pengelolaan bulanan perlu dilakukan agar guru dapat melakukan penilaian bulanan. Hasil pengolahan bulanan dijadikan acuan untuk melakukan penilaian semester. Di sini ada langkah-langkah dalam pengolahan data penilaian checklist, catatan anekdot, dan hasil karya. Yang pertama, seluruh checklist catatan skala capainya perkembangan harian disatukan berdasarkan indikator dari KD yang sama. Walaupun dalam format checklist 5, harian indikatornya memuat tema dan materi untuk dimasukkan ke dalam penilaian bulanan. Cukup melihat indikator dari KD yang tercantum dalam format penilaian perkembangan umum. Yang kedua itu penilaian kemampuan anak dianalisis untuk mengetahui capaian kemampuan anak, apakah anak tersebut berada pada kemampuan BB, MB, BSH atau BSB. Yang ketiga itu untuk memudahkan menentukan kemampuan anak, sebaiknya guru merujuk pada rubrik penilaian. Yang keempat, kumpulan semua data anak yang diperoleh, data checklist, catatan anekdot, dan hasil karya untuk diolah. Yang terakhir itu contoh komplikasinya data yang diperoleh dari komplisasi. Penilaian. Menurut Gartner, penilaian merupakan upaya memperoleh informasi mengenai keterampilan dan potensi diri individu dengan dua sasaran. Di sini ada penilaian pada PAUD. Yang pertama, lebih menekankan untuk mendeskripsikan ketercapaian perkembangan anak, mencakup nilai-nilai moral, agama, sosial, emosional, pengembangan kognitif, bahasa, fisik motorik halus dan kasar. Yang kedua itu kata yang lebih tepat pada penilaian anak usia dini adalah asesmen. Pengertian asesmen adalah proses pengumpulan informasi yang relevan sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan untuk kemudian menerapkan seluruh keputusan yang dibuat tersebut. Tujuan asesmen. Yang pertama itu mengetahui berbagai aspek perkembangan anak. Dua, mendiagnosa adanya hambatan perkembangan anak secara individual. Yang ketiga, memberikan tempat dan program yang tepat untuk anak. Yang keempat, membuat perencanaan program, mengidentifikasi dan memperbaiki. Yang kelima itu masalah perkembangan pada anak untuk kajian penelitian. Di sini ada manfaat asesmen nasional Elation Core Assessment Record Group. Yang pertama itu mendukung belajar anak. Dua, mengidentifikasi anak apakah berkembang secara normal atau memiliki berkebutuhan khusus. Yang ketiga itu mengevaluasi program dan memonitor kebutuhan anak. Yang keempat itu sebagai wujud tanggung jawab. Sistem asesmen. Asesmen memiliki 3 komponen. Yang pertama, mengumpulkan dan mencatat atau merekam informasi perkembangan belajar anak. 2, mengintervensi. Dan yang ketiga itu mengevaluasi semua informasi yang diperoleh. Di sini ada pendekatan asesmen. Yang pertama itu ontetic assessment. Asesmen kelas atau asesmen informasi atau asesmen berdasarkan performansi.
Yang kedua itu formal assessment, komponen sistem assessment berdasarkan tes standar dan strategi asesmen informasi. Selanjutnya ada tes standar. Yang pertama itu tes untuk anak usia bayi dan balita. Yang kedua itu tes untuk anak usia prasekolah. Asesmen autentik tahun 1991. Asesmen yang dapat menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses dan hasil asesmen serta manfaat pada perkembangan anak di dalam proses perkembangannya, seperti standar perkembangan yang jelas mengukur berbagai bidang perkembangan, memaknai keterkaitan antara tugas-tugas perkembangan, menjelaskan kualitas perkembangan, merefleksikan diri anak yang diukur dan dinilai perkembangannya. Hasil asesmen berinteraksi secara integratif dilakukan untuk proses perkembangan selanjutnya berkesinambungan. Di sini ada strategi asesmen informal. Yang pertama, observasi, pengukuran yang dirancang guru, checklist, perkembangan skala ranting, rubrik, performance, dan asesmen portofolio, asesmen berdasarkan teknologi. Teknik dan instrumen penilaian PAUD. Teknik adalah suatu cara yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap aspek yang dinilai, sedangkan instrumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat yang dipakai dalam mengerjakan sesuatu, sedangkan instrumen penilaian menurut Herman Ari Maritono, instrumen penilaian merupakan salah satu alat ukur yang digunakan pendidik dalam melakukan kegiatan penilaian proses pembelajaran maupun terhadap hasil belajar peserta didik. Yang pertama itu menurut Permendikbud nomor 104 tahun 2004, instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk menilai pencapaian perkembangan pembelajaran peserta didik, misalnya tes dan skala sikap. Di sini ada prinsip-prinsip penilaian. Yang agar sebuah penilaian berjalan sesuai dengan harapan, maka dibutuhkan prinsip yang mendasari sebuah penilaian tersebut. Menurut Usman, prinsip penilaian harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, holistik, kedua, ontetik, ketiga, continue, keempat, individual, yang kelima, multisumber atau multi kontak. Pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar asesmen dijelaskan bahwa prinsip-prinsip hasil belajar yaitu yang A itu menurut yang A sahih, yang B objektif, yang C itu adil, yang D itu terpadu, yang E itu terbuka, yang F menyeluruh dan berkesinambungan, yang G itu sistematis, yang H berpacu kriteria, yang I itu akuntabel. Macam-macam teknik dan prosedur penilaian pada anak. Teknik penilaian pembelajaran ini perlu diperhatikan agar nilai atau hasil yang diperoleh benar-benar memenuhi teknik penilaian. Hal ini dikarenakan nilai atau hasil yang diberikan menggambarkan bagaimana ketercapaian pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut Elsa, asesmen dan atau penilaian meliputi proses-proses berikut. Yang pertama, asesmen harus berpusat pada anak dan pembelajarannya di kelas. Yang B itu asesmen yang dilakukan pada saat kegiatan berlangsung alami dan merupakan kebiasaan sehari-hari. Yang tiga itu asesmen yang harus mendorong kekuatan anak, apa yang anak tahu, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana mereka berkembang secara pembelajaran. Yang keempat itu, pengamatan guru adalah sangat penting dalam asesmen. Yang kelima itu mencakup asesmen formal, tes standar, dan tes basal tes dan lain-lainnya. Yang keenam itu mengumpulkan kerja anak dalam portofolio. Prosedur penilaian perkembangan anak usia dini. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dan dilakukan sering dengan kegiatan pembelajaran yang diprogramkan dalam
RPPH. Yang kedua itu mencatat semua hasil perkembangan anak dengan menggunakan instrumen penilaian seperti observasi, percakapan, untuk kerja, hasil karya, dan melakukan pencatatan terhadap sikap dan terhadap anak yang terjadi secara insidental dan format catatan anekdot. Yang ketiga itu merangkum semua hasil perkembangan anak dan dipindahkan ke dalam format yang telah disiapkan baik hari, minggu, maupun semester. Yang terakhir itu, yang keempat itu mengolah hasil rangkuman selama 1 semester menjadi bentuk laporan deskripsi secara singkat meliputi 3 kompetensi, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Analisis pelaksanaan asesmen perkembangan belajar anak menurut YUS tahun 2011 menyatakan bahwa kegiatan pelaksanaan program pendidikan di PAUD pada dasarnya merupakan pembelajaran yang dimodifikasikan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Oleh karena itu, kegiatan pelaksanaan program di PAUD atau di TK harus memperhatikan komponen pembelajaran. Komponen yang dimaksud terdiri dari tugas, materi atau topik, metode, media, dan asesmen sebagai salah satu bagian dari komponen pembelajaran. Penting untuk dilaksanakan karena merupakan salah satu tugas pokok guru dalam pembelajaran. Menurut Kunandar tahun 2014, guru harus benar-benar memahami konsep asesmen yang tepat dalam kegiatan pelaksanaan program. Menurut Santosa tahun 2008 berpendapat bahwa pelaksanaan asesmen yang baik dapat meningkatkan kualitas kegiatan belajar dan mengajar. KBM untuk mewujudkan asesmen yang baik dibutuhkan prosedur pelaksanaan asesmen yang tepat menurut Morrison tahun 2012. Proses asesmen di dalam kelas. Proses asesmen meliputi pengumpulan informasi tentang pencapaian perkembangan belajar anak, kurikulum, program, dan kebijakan menurut Rashid, Mansur, dan Suratno tahun 2012. Informasi dalam kegiatan asesmen dapat diperoleh melalui berbagai metode seperti penilaian untuk kerja, performance assessment melalui kumpulan hasil kerja anak, portofolio, observasi, anekdot, rekor, dan pemberian tugas dan percakapan wawancara. Evaluasi perkembangan anak merupakan proses pengumpulan data atau informasi tentang anak yang ditujukan untuk membuat keputusan. Di sini ada kegunaannya. Penilaian dan pembelajaran saling terkait erat. Melalui penilaian, guru mendapatkan informasi tentang pengetahuan, keterampilan, serta kemajuan perkembangan anak. Kegiatan penilaian dalam program anak usia dini dilakukan melalui pengamatan, dokumentasi, analisa, dan review kerja anak sepanjang waktu. Penilaian yang tepat dengan cara yang tepat, guru dapat menentukan kebutuhan belajar setiap anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Di sini ada kaitan penilaian dengan rencana program. Penilaian dapat mendukung kegiatan pembelajaran apabila komponen penilaian sejalan dengan tujuan dan ditetapkan dalam rencana pembelajaran. Tahapan penilaian pada program anak usia dini dilakukan dalam 3 tahapan: pengumpulan fakta, informasi, data melalui pengamatan dan portofolio, analisis, dan evaluasi fakta, informasi, dan data yang telah terkumpul menggunakan data informasi dan tidak lanjut. Di sini ada pengamatan kegiatan anak. Yang pertama, pengamatan ditulis narasi secara objektif dan faktual. Yang kedua, catatan pengamatan tidak boleh menggunakan
interpretasi, asumsi, dan dugaan. Yang ketiga itu yang termasuk interpretasi dan asumsi dugaan. Yang pertama itu memberi label, pemalu, periang, dan kreatif. Yang kedua itu maksudnya dengan maksud untuk. Yang ketiga itu evaluasi, kerjanya bagus atau kurang rapi. Yang terakhir itu pertanyaan negatif, anak itu gagal atau berhasil. Di sini ada objektif dan akurat. Catatan yang objektif dan akurat memuat fakta tentang apa yang dilihat dan didengar, mencakup pertama, menerangkan kegiatan yang dilakukan anak. Kedua, menuliskan penggunaan kata anak, menjelaskan gerak tubuh anak. Yang ketiga itu menjelaskan ekspresi wajah anak. Yang terakhir itu menjelaskan karya yang dibuat anak. Kesimpulan, observasi pada PAUD merupakan kegiatan yang dilakukan guru dalam mengamati anak didik guna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek perkembangannya dan kemajuan dari pembelajaran yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengambil keputusan sesuai kebutuhan masing-masing anak. Proses observasi terdiri dari kegiatan observasi itu sendiri atau mengamati, pencatatan, dan penginterpretasikan informasi yang ada. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk Ibu dosen Ibu Eti Indayani MPD, semoga ilmunya bermanfaat untuk saya ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.